Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Demetrio Aristo Saleh. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisa Kelayakan Finansial Usaha Agroindustri Abon Ikan di Tanjung Karang, Kota Mataram. Jurnal ini jenisnya itu jurnal ilmiah rekayasa pertanian dan biosistem. Nah, jurnal ini juga ditulis oleh Agrianata Fahmi Hidayat, Zulhan Widya Baskara, Wiharyani Werdiningsih, dan Yeni Sulastri. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu apa itu agroindustri. Jadi, agroindustri merupakan industri yang mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku atau produk akhir yang dapat meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian, sekaligus merupakan dia dapat merubah pertanian tradisional menjadi modern, serta dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Nah, agroindustri juga ini mencangkup beberapa tujuan, antara lain yang pertama, menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian. Yang kedua, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh. Yang ketiga, menciptakan nilai tambah. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pendapatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara langsung, membuat produk agroindustri abon ikan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, antara lain kebutuhan bahan baku, alat, mesin, dan peralatan. Kebutuhan operasionalnya ini mencakup listrik, air, dan gas. Lalu selain itu juga kita untuk mengetahui tenaga kerja dan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam proses pembuatan abon ikan tongkol. Nah, dari proses produksi tersebut dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan analisa kelayakan finansial. Lalu kita masuk ke metode pengolahan data. Dalam melakukan analisa kelayakan finansial, ada beberapa indikator atau kriteria yang perlu dipenuhi, antara lain analisa break-even point atau BEP, Net Present Value atau NPV, Incremental Rate of Return atau IRR, Net Benefit Cost Ratio atau ratio B/C, dan Payback Period atau PBP. Nah, untuk yang BEP atau Break Even Point itu dia menurut Pujawan pada tahun 2004, BEP adalah suatu titik jumlah produksi atau penjualan yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi kembali, atau nilai di mana profitnya yang diterima adalah nol. Jadi, dia ini tidak rugi-rugi amat. Dengan kata lain, di mana titik besarnya penghasilan akan sama dengan total bias besarnya pengeluaran. Seperti itu untuk pembahasan BEP. Lalu di sini kita masuk untuk yang Net Present Value atau NPV. Nah, analisis NPV adalah analisis yang dilakukan untuk melihat nilai investasi dengan mempertimbangkan perubahan nilai mata uang. Nilai NPV juga merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya. Ini dijelaskan atau disampaikan oleh Pujawan pada tahun 2004. Yang ketiga ini ada Incremental Rate of Return atau IRR. Menurut Gitzinger pada tahun 1984, IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Terus di sini ada Benefit Cost Ratio atau ratio B/C. Rasio ini diperoleh membai nilai sekarang atau manfaat
dengan nilai sekarang atau biaya yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya tetap terhadap manfaat yang akan diperoleh. Lalu PP atau payback period. PP adalah suatu periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dengan bentuk aliran kas. Untuk semuanya ini rumusnya nanti bakal saya tampilkan pada video. Nah, sekarang kita masuk di analisis hasil dan pembahasan. Analisis kelayakan finansial ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha agroindustri abon ikan tongkol ini memiliki keuntungan dengan investasi yang dilakukan, atau analisis finansial usaha agroindustri ini dilakukan dengan beberapa asumsi. Di antaranya yang pertama, masa usaha diperkirakan 5 tahun sesuai dengan perkiraan nilai ekonomis. Yang kedua, penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 12% menurut estimasi suku bunga kredit. Nah, biaya-biaya dalam produk agroindustri ikan tongkol ini terdiri dari biaya investasi, biaya operasional. Biaya investasi ini terdiri dari peralatan dan mesin yang digunakan untuk mendukung usaha agroindustri abon ikan tongkol. Nanti rinciannya dapat saya tampilkan dalam video. Terus ini pendapatan. Pendapatan berdasarkan hasil percobaan di lapangan diperoleh data bahwa kelompok usaha abon ikan mampu memproduksi 3 kilo ikan tongkol per hari dari kapasitas produk maksimal yaitu 8 kilo. Nah, produksi 3 kilo ikan tongkol per hari menghasilkan 22 kemasan. Biasa per hari itu atau 550 kemasan, di mana harga pokok produksi adalah Rp13.001 dengan harga jual Rp20.000 per kemasan. Dengan kata lain, profit margin adalah 54%. Saya akan tampilkan biaya investasi dalam bentuk tabel. Sekarang kita bahas analisis finansial pada BEP. Dalam perhitungan BEP digunakan rumus 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai untuk BEP unit adalah 1.264, di mana yang berarti bahwa produksi akan dikatakan impas jika produksi mencapai angka 1.264 kemasan. Sedangkan nilai untuk BEP rupiahnya adalah sebesar Rp25.271.800. Artinya produk akan mencapai titik impas jika mencapai nilai rupiah tersebut. Terus perhitungan NVP. Perhitungan NVP menggunakan rumus 3, di mana menghasilkan perhitungan dengan besaran diskon rate adalah 12%, menunjukkan bahwa nilai NPV adalah positif atau lebih dari 0, yaitu 108.823.562 rupiah, yang berarti bahwa investasi yang dilakukan hingga 5 tahun mendatang memiliki manfaat nilai saat ini sebesar 108.823.562 rupiah. Lalu di sini perhitungan IRR. Perhitungan IRR menghasilkan nilai NPV positif sebesar 33 juta 2 rupiah. Nilai NPV negatif sebesar 8.682.964 rupiah, sehingga memperoleh nilai IRR sebesar 45,83%. Nilai tersebut lebih besar dari nilai MARR sebesar 16,27%. Lalu benefit cost ratio. Benefit cost ratio sebesar 1,4, artinya bahwa setiap pengeluaran sama dengan Rp1 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,3. Jadi keuntungannya di sini Rp3 ya. Payback period.
Nilai PP adalah 2,5 tahun, artinya bahwa periode pengembalian usaha agroindustri abon ikan lebih kecil dari umur investasi 5 tahun. Melihat hasil kriteria di atas, maka investasi usaha agroindustri abon ikan layak untuk dijalankan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis jurnal kali ini, yaitu dari hasil analisis finansial, kelayakan usaha memperoleh hasil NVP lebih dari 0, yaitu 108.823.562 rupiah, IRR sebesar 45,43%, yang berarti lebih besar dari nilai MARR dan suku bunga aktual. PP selama 2,5 tahun tidak melebihi periode usaha yang direncanakan. Rasio B per C atau 1,3 yang nilainya lebih besar dari 1, sehingga keuntungannya di sini mendapatkan 3 rupiah. Dari sisi finansial, usaha agroindustri abon ikan layak untuk dijalankan. Analisa sensitivitas yang dilakukan dengan pendekatan inflasi. Jika inflasi sebesar 8,79% adalah tidak berpengaruh terhadap usaha agroindustri abon ikan. Baik, penjelasan saya cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dadah.